Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Chandri Junis Perempuan, NIM 2108-1102-0048. Saya dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini, saya ingin memaparkan mengenai materi yang sudah saya rangkum dari materi pertama sampai materi yang keempat mengenai manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah asas-asas manajemen. Sebelum lanjut menonton jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat manajemen. Definisi manajemen dan manajer. Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen, bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah yang pertama, orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Dan yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Adapun definisi manajemen menurut pendapat ahli, yaitu Prof. Eiji Ogawa. Manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk sistem pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. Berikutnya yaitu manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Menurut KBBI, manajer adalah pertama orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran. Kemudian, pendapat ahli mengenai manajer. Menurut Kimball and Kimball, manajer adalah seseorang yang terdiri dari keseluruhan fungsi beserta tugas yang meliputi pada sebuah sistem penyusunan perusahaan, pembiayaan, penyediaan seluruh peralatan di sebuah perusahaan, penetapan garis-garis besar serta penyusunan kerangka suatu organisasi, hingga pada pemilihan para pejabat teras di dalamnya. Fungsi manajemen. Ada 10 fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting, yang kedua, planning, yang ketiga, organizing, yang keempat, staffing atau assembling resource, yang kelima, directing atau commanding, yang keenam, leading, yang ketujuh, coordinating, ke-8 motivating, ke-9 controlling, dan yang ke-10 reporting. Kita masuk pada tingkat manajemen. Tingkat manajemen yang pertama itu manajemen tingkat atas atau top level management. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting,
dan bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Adapun tugas top level manajemen, yang pertama menentukan tujuan utama dari perusahaan dapat berupa tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Yang kedua, membuat kerangka untuk dapat mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya rencana dan kebijakan yang dilakukan. Yang ketiga, mengorganisir setiap kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajemen yang satu tingkat di bawahnya. Dua, manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Tugas dari middle level management yang pertama menjalankan dan menjelaskan setiap kebijakan kepada setiap manajemen yang ada di bawahnya. Yang kedua, yaitu berkoordinasi dengan setiap manajemen di bawahnya untuk melaksanakan kegiatan di departemen masing-masing agar sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, melakukan perekrutan dan penyeleksian serta mengatur penempatan setiap karyawan sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing. Ketiga, yaitu manajemen tingkat pertama atau first level management. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Tugas dari first level management yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan, menjaga pekerjaan yang baik dan menjaga hubungan antara atasan dan bawahan agar tetap baik. Ketiga, berkomunikasi setiap saat dengan para karyawan dan menyaring saran-saran dari karyawan. Keterampilan manajemen. Menurut Robert L. Katz pada tahun 1970-an, ia mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Nah, 3 keterampilan dasar tersebut adalah yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Ketiga, keterampilan teknis atau technical skill. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Perkembangan pemikiran manajemen yang pertama itu manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik atau Classical School of Management terdiri atas 2 cabang, yaitu aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. 2. Perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Pada umumnya, teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dan yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam teori neoklasik, manajemen lebih menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Perkembangan pemikiran manajemen modern. Seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern. Teori ini lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. 4. Pemikiran manajemen postmodern. Manajemen postmodern lebih menekankan pada pekerjaan kelompok atau tim, di mana wewenang diberikan kepada pemimpin kelompok, kontrol dan pengawasan menjadi tanggung jawab individu. Lingkungan manajerial. Lingkungan manajerial adalah lingkungan internal dan eksternal yang mampu memengaruhi kinerja manajer dalam organisasi. Pemikiran manajemen yang paling mutakhir seperti manajemen kontingensi dan manajemen kualitas menghendaki difokusnya kinerja manajer pada aspek lingkungan yang selalu berubah dan orientasi pada kepuasan pelanggan. Lingkungan seorang manajer terdiri atas faktor-faktor yang selalu berubah secara konstan atau tetap.
struktur tersebut dapat berlangsung di lingkup organisasi. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah. Menurut Solso 1991, pemecahan masalah merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Ada 8 langkah pemecahan masalah. Menurut Kaoru Ishikawa 1988 yang dialih bahasakan oleh Nawolo Widodo, yaitu yang pertama, menemukan masalah, kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah, ketiga, menemukan penyebab utama, keempat, menyusun rencana penanggulangan, kelima, melaksanakan rencana penanggulangan, keenam, evaluasi hasil penanggulangan, ketujuh, standarisasi, dan yang ke-8, rencana selanjutnya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan diperlukan dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, baik secara individu maupun kelompok. Langkah pengambilan keputusan yang pertama, identifikasi keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. Tiga, identifikasi alternatif potensial. Keempat, analisis semua bukti. Kelima, pilih opsi. Keenam, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan yang pertama itu keputusan strategis. Kedua, keputusan administratif atau taktik. Ketiga, keputusan operasional. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Karena tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Pentingnya perencanaan. Yang pertama itu, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. 4. Perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Berikutnya, mengenai jenis perencanaan. Ada 3 jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yaitu rencana strategis atau strategi planning. Kedua, rencana taktik atau tactical planning. Dan yang terakhir, rencana terintegrasi atau integrate planning. Kita masuk pada perencanaan yang kedua, yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan, yaitu rencana induk atau master plan. Berikutnya rencana operasional atau operational planning. Dan yang terakhir rencana harian atau day-to-day planning. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu, yaitu yang pertama rencana jangka panjang atau long term planning. Kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning. Ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning. Perencanaan ada 5. Yang pertama, what, apa yang dikerjakan dalam hal ini harus dijelaskan, diperinci aktivitas yang diperlukan. Kedua, why, kenapa tindakan itu dikerjakan. Di sini diperlukan penjelasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan. Ketiga, yaitu where, di mana tindakan itu dilaksanakan. Keempat, when, kapan tindakan tersebut dilaksanakan. Kelima, who, siapa yang akan mengerjakan itu. Dan yang keenam, how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.